Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar cek dulu, halo. Oke, kita sekarang mau nyoba belajar tentang Bootstrap ya, teman-teman. Bootstrap itu apa? Bootstrap itu adalah library ya, teman-teman. Library. Mungkin saya perlu tulis ya. Waduh, waduh, waduh. Jadi Bootstrap itu adalah library yang mana dia berisikan tentang kode-kode CSS dan JavaScript. Ya, library itu sendiri apa? Library itu ya tadi yang saya bilang ya, kode yang sudah disiapkan orang lain yang mana kita bisa manfaatkan ke dalam proyek kita gitu ya. Anggapannya seperti itu. Nah, kalau jadi sebenarnya bukan asal comot ya. Kodenya orang kita copy gitu bukan sih. Tapi kita bisa manfaatkan karena kodenya ini sudah terstruktur dengan baik gitu ya, teman-teman. Jadi ada struktur yang baik di mana kodenya orang ini sudah terstruktur dan memang tinggal pakai. Beda dengan kodenya orang yang buat apa terus kita ambil terus kita pasang di web kita, nanti hasilnya akan semrawut gitu, beda. Jadi ini memang sudah disiapkan untuk tinggal dipakai gitu ya, teman-teman. Jadi isinya ada kode CSS dan JavaScript yang sudah dibuat orang. Cara pakainya gimana nih ke dalam web kita, atau mungkin sebelum itu adalah kenapa kita pakai ini. Nah, ini mungkin ada jawabannya ya, supaya kita membuatnya cepat ya, teman-teman. Kenapa? Karena codingnya sudah ditulis orang lain, kita nggak perlu nulis lagi kode-kode yang sudah tadi, contoh kode-kode CSS, lalu kode JavaScript yang dibutuhkan itu kita nggak perlu lagi, jadi kita tinggal pakai. Terus membantu kita membuat website yang responsif gitu ya. Jadi kalau kita membuat website responsif sendiri belum bisa, ya kita pakai bantuan Bootstrap ini ya, teman-teman. Gitu. Terus kemarin kita belajar tentang flex, grid, dan lain-lain, itu ada bantuannya supaya penulisannya lebih sederhana kalau kita pakai Bootstrap. Mungkin lebih seperti itu. Jadi menyederhanakan penulisan coding kita juga, teman-teman. Gitu. Gimana caranya pakainya? Sebenarnya ada dua cara ya, teman-teman. Ini mana menunya? Jadi kita bisa ke ini ya, read the docs. Docs ini documentation ya, teman-teman. Dokumentasinya. Nah, di dokumentasi ini Anda bisa download ini, teman-teman ya. Anda klik. Jadi dari dokumentasi, klik di kiri atas itu ada garis 3 itu ke download. Nah, di download ini Anda bisa download ya, teman-teman. Ini yang compile CSS dan JS ini Anda download, bukan yang bawah ya. Jadi ada download yang lain, tapi Anda download yang paling atas ini ya, compile CSS dan JS. Anda download, nanti dapatnya filenya mungkin ada di sini ya. Ini Bootstrap 5.3.2 ini dis.zip. Anda kopikan ke dalam web Anda, teman-teman. Di sini saya pakai folder P10 ini ya. P10. Lah ini di dalamnya saya taruh sini nih, Bootstrap 5.3.2 dan seterusnya ini. Lalu saya klik kanan, diekstrak ya, teman-teman. Diekstrak. Nah, ini misalnya saya mau diekstrak di folder yang namanya Bootstrap aja ya, tinggal diganti ini atau gimana. Kalau pakai zip mungkin beda lagi ya, teman-teman. Ini pakai punyanya Windows 11 ya. Kayaknya sih pakai punya Windows 11 jadi lebih sederhana. Terus nah di dalamnya itu ada sebenarnya ada ini, saya ekstrak lagi deh ya. Ini ya, biar tahu bedanya. Ini ya isinya ya. Bootstrap 5 atau saya tutup. Nah, ini isinya dari hasil ekstraknya 532 ini. Nah, di dalamnya ada folder lagi. Baru ada CSS sama JS, ini bisa Anda copy, teman-teman. Anda cut juga boleh. Lalu Anda masukkan ke folder lain yang namanya cuma Bootstrap gitu aja. Biar lebih sederhana, teman-teman. Biar nulisnya nggak terlalu panjang. Nggak nulis 532 dan lainnya kepanjangan menurut saya ya. Jadi saya taruh di Bootstrap aja terus paste gitu. Nah, di sini Anda bisa kasih tanda, misalnya teks gini ya, versi gitu. Versinya adalah 5.3.2. Nah, dengan gini Anda tahu versi berapa tanpa harus nuliskan di dalam foldernya gitu. Jadi ini saya hapus, tidak butuh lagi kan, sudah saya pindah ke sini tadi ya.
folder CSS dan folder JS. Nah, kita coba lihat ya folder CSS-nya apa. Folder CSS-nya isinya bootstrap.css. Yang mana kalau kita lihat isinya adalah, nah ini adalah kode-kode CSS yang sudah disiapkan oleh Bootstrap ya teman-teman. Kalau Anda lihat di sini ada display 1, ini apa? Kelas ya teman-teman ya. Kelas, terus kemarin kita belajar media. Kalau media ini apa? Kalau width-nya 1200 maka font size-nya diperbesar. Ya, font size-nya sebelumnya 1,62 nih ya. Ditambah ini dikalkulasi. Jadi pakai kalkulasi ini belum kita pelajari ya CSS-nya. Yang kalkulasi seperti ini. Jadi menghitung ini ya teman-teman. Ini ditambah ini hasilnya apa gitu ya. Terus kemudian ini kalau 1200 maka ini pakai font paling besar 5 rm. Nah, misalnya seperti itu. Sudah dibuatkan kode-kode CSS teman-teman. Summary atau summary ya. Gimana bacanya Anda gitu ya. Ini kayak gini ngasih. Jadi ada summary itu dibuat seperti ini. Dengan styling seperti ini. Terus apalagi banyak lah ya, pokoknya text area itu seperti ini, resize vertikal, berarti ada resize-nya lah. Text area itu apa? Belum belajar. Nanti kapan-kapan kita pelajari itu ya. Sepura nih, Rek. Terlalu semangat. Nah, ini tabelnya sudah diatur tampilannya, hilang mana tadi tabel. Dan lain-lain gitu ya. Jadi ada yang otomatis teraplikasi nih ya, yang tidak ada titik di depannya, otomatis teraplikasikan. Jadi ketika kita membuat field set misalnya, otomatis min width-nya 0, padding-nya 0, margin-nya 0, border-nya 0 kalau kita pakai Bootstrap. Ya, kalau pakai Bootstrap otomatis field set-nya dibuat seperti itu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ini OL, H4-nya otomatis font size-nya sekian misalnya. H1-nya otomatis font size-nya sekian misalnya. Ya, dibuat seperti itu sehingga Anda tidak perlu menuliskan font size-nya berapa, otomatis diatur sama Bootstrap. Jadi menurut Bootstrap mungkin yang bagus itu yang seperti ini misalnya. Itu. Ya, jadi Anda dipaksa ini sebenarnya ya pakai ini. Terus kemudian ada lagi versi yang titik-titik ini, kalau Anda lihat ini ada selain H1 ada titik H1, H2 ada titik H2 gitu ya. Terus di bawah ini ada form floating misalnya. Terus apa lagi yang bisa? Input yang biasa ada nanti aja input group. Nah, apa ini? Karena ada titiknya berarti ini kelas ya teman-teman. Jadi sudah ada kelas-kelas yang disiapkan yang ketika kita masukkan ke dalam kode kita, maka efek dari kelas yang sudah disiapkan tadi akan teraplikasi ke dalam tampilan kita gitu ya. Stylingnya akan mengikuti kelas-kelas yang sudah disiapkan ini gitu. Jadi contoh ini ya, contoh. Jadi contohnya sebenarnya tadi sudah membuat tapi kita hapus dulu. Tadi saya sudah ngerekam tapi suaranya tidak masuk. Semoga yang ini masuk ya. Lupa nyalakan mic. Oke. Seperti biasa ini ya, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Mungkin saya geser. Jangan ganggu. Sukanya ganggu. Sukanya makso. Terus browsernya tadi yang ini. Oke ya. Kurang lebih seperti ini. Terus kemudian kita isi dengan sesuatu ya teman-teman. Mungkin yang kita coba adalah div. Kenapa kok di saya nggak autocomplete ya? Ketika saya nulis div, ini biasanya kan autocomplete ya. Ini kenapa nggak autocomplete? Karena tipe filenya adalah .php teman-teman ya. Kalau Anda mau tetap autocomplete ya pakai HTML terus nanti baru dipindah ke PHP juga bisa. Tapi karena kita membiasakan untuk menulis ya kita tulis saja teman-teman ya. Jadi kita belajar bukan dengan menghafal tapi karena kita terbiasa menulis, mempraktekkan nanti lama-lama hafal. Jadi ada 3 buah div ya teman-teman.
div yang pertama ini tidak menggunakan Bootstrap, yang kedua nanti menggunakan Bootstrap, yang ketiga juga menggunakan Bootstrap. Tapi apakah jalan ini kalau dipraktekkan? Pasti nggak jalan karena Bootstrapnya belum dimasukkan ke dalam file ini teman-teman ya. Kemarin kita tahu ada yang namanya external CSS ya. Nah ini harus kita masukkan teman-teman di dalam file ini supaya CSS dari Bootstrapnya itu bisa dipakai. Link rel sama dengan style sheet gitu ya. Terus href, ini lokasi filenya ya. Tadi saya membuat Bootstrap biar nggak, foldernya saya kasih nama Bootstrap biar nggak terlalu panjang nulisnya. Bootstrap. Terus nah ini di dalam Bootstrap tadi ada ini teman-teman ya, ada dua folder, CSS sama JS. Nah dua-duanya kita pakai teman-teman. CSS-nya bisa pakai bootstrap.css. Ini Bootstrap yang bisa dibaca manusia. Kenapa? Karena bentuknya ini tadi ya teman-teman, masih bisa dibaca kan. Nah yang Bootstrap min.css ini sulit dibaca manusia. Karena apa? Karena spasi dan enternya dihilangkan. Karena itu ukurannya lebih kecil teman-teman, makanya namanya min. Min di sini dikecilkan gitu ya, diminify, dikecilkan ukuran filenya dengan cara menghilangkan hal-hal yang nggak perlu seperti spasi dan enter. Jadi kalau Anda buka ini, nah ini agak bingung bacanya ya. Itulah ceritanya ya. Kita pakai yang min nih ya, kita masukkan ke dalam, karena ukurannya lebih kecil kan ya. Kita masukkan ke dalam proyek kita atau web kita. Bootstrap CSS garis miring ini ya, Bootstrap terus tutup linknya. Jadi itu caranya masukkan external CSS sudah pernah ya. Nah berikutnya kita masukkan JavaScript-nya. Kita belum pernah belajar JavaScript, tapi bisa pakai JavaScript yang sudah disiapkan oleh si Bootstrap-nya. Gitu ya teman-teman. Seperti ini kita kasih src mirip dengan gambar img src ya. Ini script ini juga bisa pakai src. Mirip dengan yang atas, saya copy aja atau saya copy semua ya, karena filenya foldernya selain CSS ada JS, jadi kita ganti JS. Lalu ini Bootstrap min.css nya kita ganti Bootstrap min.js. Benar nggak sih ya, kita coba lihat ya di dalamnya ya, JS ini ya. Ini ada sama kayak tadi ya teman-teman, ada Bootstrap.js yang bisa dibaca manusia dan yang dihilangkan spasi dan lain-lainnya sehingga lebih kecil ukurannya nih ya, lebih dari setengah ya berkurangnya. 142 tinggal 60. Bootstrap.min.js nya ini kita masukkan ke dalam web kita. Nah dengan gini kita bisa pakai si Bootstrap-nya teman-teman ya. Apakah benar sudah masuk? Kita cek teman-teman di dalam ini ya, web kita localhost. Dibiasakan pakai localhost teman-teman ya. Sudah pertemuan keberapa ini? Jangan pakai C.2 lagi. Ini kalau nggak salah ya namanya index ya. Oke, nah untuk ngecek apakah ini sudah benar linknya, kita bisa klik kanan, view page source, lalu kita klik nih linknya, nih Bootstrap CSS, Bootstrap min CSS yang kita tulis di sini tadi teman-teman. Nah kalau keluar kode-kode CSS-nya berarti benar, JavaScript-nya juga begitu. Nah kalau keluar kode-kode JavaScript-nya berarti sudah benar. Kalau salah gimana? Kalau salah misalnya JS jadi JJ gitu ya, kita klik. Nah ini kalau salah berarti seperti ini teman-teman, berarti namanya ada yang salah, entah nama foldernya atau nama filenya dan lain-lain. Tolong dicek lagi. Oke ya teman-teman ya, mungkin seperti itu. Kita kembalikan ke JS. Kalau sudah terpanggil Bootstrap dan CSS Bootstrap-nya dan JavaScript Bootstrap-nya, sekarang kita bisa pakai kode-kode Bootstrap. Misalnya di sini kita pakai ini
Salah satu kode bootstrap Anda bisa lihat di dokumentasi bootstrapnya ya teman-teman ya. Klik nih. Misalnya ini color, ada color ya teman-teman ya. Color, ini ada warna teman-teman. Warna ini bisa diaplikasikan ke apa namanya itu, ke apa namanya, background, ke eh, warna tulisan atau color apa sih namanya ya, warna tulisannya ya, teksnya ya gitu, dan lain-lain. Ini ya contohnya nih, background dan lain-lain. Jadi ini bisa kita pakai, tapi di sini namanya BS ya teman-teman ya. Oke, ini agak banyak ya yang bisa Anda baca, tapi mungkin kita baca yang bootstrap.css-nya aja nih. Kita cari namanya titik .bg. Nah, ini ada BG primary, BG secondary, BG sukses, BG info, BG warning, BG light, pokoknya warna-warna yang bisa dipakai. BG body secondary dan lain-lain. BG ini background ya teman-teman. Ayo kita coba aplikasikan ke dalam web kita. Misalnya yang pertama ini kita kasih, karena tadi titik ya, berarti dia adalah kelas ya teman-teman ya. Kelas sama dengan, kita copy aja semuanya, kita kasih kelas BG. Kalau tadi ada titiknya, di sini nggak usah ditulis titiknya ya teman-teman ya, langsung BG primary, BG secondary. Kalau Anda nggak bisa nulis ini secara benar, saya aja salah ya, Anda bisa copy aja ya teman-teman ya dari sini. Jadi warna yang mau Anda pakai apa nih, nih ya, primary, secondary dan lain-lain, tulisannya seperti ini teman-teman. Sama BG warning atau dangerous, nih ya, danger itu yang merah nih ya, danger, primary, secondary, sukses gitu ya. Jadi kalau kita jalankan, apakah berfungsi? Jawabannya tidak teman-teman, karena background itu hanya akan muncul kalau ada isinya. Karena itu kita isi ya teman-teman. Nanti mau saya tuliskan atau mau saya aplikasikan di sini tanpa kontainer. Terus ini kontainer. Lalu yang ini adalah kontainer fluid. Oke, jadi save. Harusnya muncul sekarang ya teman-teman. Nah, ini ya tanpa kontainer fluid. Ini belum ada apa-apanya ya, cuma warna background aja. Jadi gitu ya teman-teman, enak, Anda nggak usah nulis lagi di CSS, tinggal pakai, Anda bisa gunakan warna-warna yang mau Anda pakai kelas-kelas ini Anda panggil ya. Gitu teman-teman. Terus kemudian kontainer, ini ada kontainer ya. Saya mau pakai kontainer. Kontainer itu apa? Bisa juga dilihat di dokumentasinya. Kontainer. Ini harusnya containers. Nah, Anda bisa lihat-lihat teman-teman ya, Anda bisa baca. Jadi yang atas ini tanpa kontainer, yang bawah ini saya kasih kelas kontainer. Terus yang bawah ini saya kasih kelas kontainer fluid. Nah, ini salah ya teman-teman. Kalau kelas itu punya dua kata, itu dipisahkan pakai tanda minus ya, atau hyphen, sama kayak BG danger ini ya. Jangan pakai spasi. Dengan ini Anda tahu bahwa dalam satu buah elemen kita bisa pakai lebih dari satu kelas ya teman-teman. Ini contohnya kita pakai dua kelas. Jadi kita save, kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ada tanpa kontainer itu seperti itu. Maka kontainer fluid ini mirip dengan tanpa kontainer. Ini akan memenuhi semua halaman ya, tanpa ada jarak di kiri dan kanannya. Sedangkan kontainer ini punya jarak di kiri kanannya. Tujuannya apa dikasih jarak? Ya kalau tulisan terlalu mepet kan nggak baik ya teman-teman ya. Agak sulit bacanya ya kalau nempel ke layar. Selain nggak enak bacanya, juga ada layar HP juga yang punya curve apa, layarnya curve gitu ya.
layarnya melengkung pinggir-pinggir kiri kanannya. Jadi tulisannya akan sulit dibaca kalau seperti itu. Jadi gitu teman-teman, kontainer ini bisa dimanfaatkan, enggak juga enggak masalah. Tapi kontainer ini bermanfaat untuk apa? Untuk tadi kita belajar bahwa Bootstrap ini membantu supaya bisa responsif. Lah kalau Anda mau responsif, wajib pakai kontainer atau kontainer fluid, teman-teman. Itu, ini silakan Anda baca di ini ya penjelasannya. Oke, terus kemudian oh ya, kontainer ini juga kalau terlalu kecil nanti hilang. Nah, jadi dia otomatis responsif, teman-teman. Ya, jarak kiri kanannya juga responsif ya. Semakin besar layarnya, semakin banyak jaraknya, semakin kecil malah hilang jaraknya. Mungkin seperti itu. Mungkin satu hal lagi yang penting, banyak sih yang penting ya dari Bootstrap ini ya. Tombol itu penting gitu ya. Anda kalau mau membuat tombol ini penting, bisa dimanfaatkan, tapi mungkin yang menurut saya yang paling bermanfaat itu yang modal, teman-teman. Karena modal ini kalau membuat tanpa Bootstrap itu banyak. Jadi Bootstrap itu bukan teknologi baru berdiri sendiri, enggak, teman-teman. Seperti saya bilang, Bootstrap tadi cuma kode-kode CSS saja dan kode-kode JavaScript saja. Yang tidak ada, maksudnya tidak perlu, dia tidak nambah teknologi baru gitu, enggak. Dia cuma membuatkan Anda kode-kode CSS yang sekiranya Anda perlu dan JavaScript yang Anda perlu. Dengan gitu Anda nggak perlu membuat kode CSS dan JavaScript yang terlalu banyak. Contohnya modal ini kalau Anda buat lumayan banyak ya kode CSS-nya. Kita coba ya, modal itu apa? Modal itu yang seperti ini, teman-teman. Kalau diklik, nah muncul seakan-akan ada floating atau sesuatu yang melayang, sesuatu yang timbul yang bisa jadi konten tambahan ya istilahnya. Misalnya ada tulisan di sini sapi, Anda klik, nanti muncul gambar sapi, bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi tanpa harus pindah halaman, jadi sangat menurut saya sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Gimana caranya? Ini saya contohkan satu aja ya. Jadi misalnya di dalam kontainer ini saya kasih konten button, teman-teman. Saya tata dulu. Oke, button itu tombol ya teman-teman. Kalau saya save, saya buka, jadinya ini tombol ya teman-teman. Bisa diklik. Karena warnanya primary jadi agak sama dengan atas. Bagusnya ini ya. Tombolnya kalau didekatkan atau apa namanya? Pokoknya kalau kursornya ditaruh di atasnya warnanya berubah nih ya. Itu juga dengan bantuan Bootstrap. Button primary. Tegal. Oke, tidak ada masalah di button. Terus kemudian ada tambahannya teman-teman, modalnya itu sendiri, kontennya ya. Kalau diklik ini muncul konten ya. Nah kontennya ini bisa Anda copy juga. Misalnya sama ini ya tidak apa-apa. Ditaruh di mana? Sebenarnya bisa ditaruh di mana saja ya. Mungkin kalau saya naruhnya setelahnya JavaScript ini ya. Ini kan JavaScript ya. Sesudahnya saya kasih modalnya. Oke. Saya save. Maka ada penjelasan dulu, saya jelaskan dulu ini teman-teman ya. Ini punya ID namanya adalah example model, oke ya. ID namanya example model. Lalu buttonnya ini dia punya data data BS target ya. Namanya adalah pager example model. Nah ini berarti harus sama teman-teman ya. Pager di sini adalah ID example model. Berarti kalau di sini example model, maka yang di dalamnya model ini juga harus namanya ID-nya example model. Kalau enggak, dia bingung ya. Yang diklik ini yang mau dimunculkan mana? Enggak ada. Ya. Jadi harus sama teman-teman, ID dan targetnya tadi. Terus yang kedua fade. Fade ini apa? Fade ini adalah membuat dia tidak muncul. Jadi meskipun kita taruh ini ya di bawahnya JavaScript atau di tengah-tengah sini juga dia nggak akan muncul teman-teman karena kelasnya adalah fade ini ya teman-teman, fade ini ya.
fade itu artinya apa ya, menghilang, apa ya, ya menghilang lah pokoknya gitulah. Jadi kalau dijalankan nggak muncul kan modelnya teman-teman ya, tapi kalau kita klik, nah muncul nih modelnya gitu lah. Dan untuk close ini butuh JavaScript ya teman-teman, karena itu kalau mau membuat sendiri agak agak banyak, karena itu terbantu sekali dengan adanya Bootstrap ini. Mungkin sekian aja contoh dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dibahas di kelas, silakan dicoba. Ini ya dokumentasinya, silakan Anda coba-coba. Misalnya mau membuat tabel, mau membuat menu dan lain-lain, Anda bisa coba nih menu yang kayak apa nih. Kalau Anda mau membuat menu yang seperti ini, nah itu bagaimana bisa terbantu sekali dengan Bootstrap. Karena kalau kita buat sendiri ya kodenya walaupun nggak terlalu banyak sih, nggak sebanyak modal tadi, tapi ya lumayan. Mungkin sekian itu aja dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.